Algoritma dan struktur data. Di sini kita akan mengenal apa itu struktur data dan apa itu algoritma. Struktur data terdiri dari dua kata, yaitu struktur yang berarti susunan, bangunan, atau komposisi yang saling berkaitan untuk membentuk suatu sistem. Dan data yang berasal dari kata datum, yaitu fakta yang terkadang harus digitalisasi dahulu agar dapat dimengerti oleh komputer. Struktur data dalam ilmu komputer berarti penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data yang disimpan di dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Sedangkan dalam teknik pemrograman, struktur data adalah tata letak data yang berisi kolom data, baik yang dilihat oleh user maupun yang hanya digunakan untuk kepentingan pemrograman. Klasifikasi data. Data dibagi menjadi dua, yaitu data sederhana dan struktur data. Data sederhana ada data sederhana tunggal dan data sederhana majemuk. Data sederhana tunggal seperti integer, character, float, long, double, boolean, dan real. Data sederhana majemuk seperti string yang merupakan kumpulan dari karakter. Selanjutnya ada struktur data. Struktur data dapat dibagi menjadi dua, yaitu sederhana dan majemuk. Struktur data sederhana seperti array yang berarti struktur data statik yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama dan setiap elemennya memiliki indeks. Dan record, yaitu kumpulan data yang terdiri dari beberapa field atau isian dengan berbagai macam tipe data. Konsep dan implementasi array. Pertama kita akan membahas tentang konsep array. Apa itu array? Array adalah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang mempunyai tipe sama dalam urutan tertentu, dan setiap elemennya memiliki indeks sebagai alamat dari elemen tersebut. Deklarasi array. Secara umum, deklarasi array dengan tipe data, nama array, dan jumlah elemen. Namun semua itu tergantung dengan jenis array, apakah satu dimensi, dua dimensi, ataupun multidimensi. Di sini adalah contoh deklarasi array dalam bermacam dimensi. Yang pertama, ada satu dimensi yang hanya menggunakan jumlah kolom, jika dua dimensi menggunakan jumlah kolom dan jumlah baris, dan multidimensi menggunakan ukuran 1 sampai ukuran kn. Jadi kita membahas macam-macam array. Array yang hanya memiliki kolom disebut array satu dimensi, sedangkan array yang mempunyai kolom dan baris disebut dengan array dua dimensi, dan array yang memiliki lebih dari dua dimensi disebut dengan array multidimensi. Setelah memahami konsep array, kita akan melihat bagaimana implementasi array dalam bahasa pemrograman. Di sini diambil contoh dalam bahasa C++ dengan program menjumlahkan array yang diinput oleh user. Ini adalah output dari program tersebut. Dan implementasi array dalam bahasa Java masih menggunakan program yang sama, hanya perbedaan bahasa. Ini adalah output dari program tersebut. Setelah memahami array, kita kembali ke struktur data. Setelah struktur data sederhana, kita membahas struktur data majemuk yang dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu struktur data majemuk linear dan non-linear. Struktur data majemuk linear memiliki stack, queue, dan multilist. Apa itu stack? Stack adalah list linear yang dikenali dengan elemen puncaknya yang disebut top. Elemen stack tersusun secara LIFO, last in first out. Jadi penyisipan dan penghapusan dilakukan pada elemen teratas seperti menumpuk piring. Last in, first out. Lalu ada queue. Queue adalah list linear yang dikenali elemen pertama, head atau front, dan elemen terakhir yang disebut tail atau back. Aturan penyisipan berbeda seperti stack. Aturan penyisipan queue menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Jadi penghapusan pada elemen pertama atau di head, dan penyisipan dilakukan pada elemen terakhir, yaitu tail. Seperti orang yang sedang mengantri.
Lalu yang terakhir ada multilist. Multilist adalah sekumpulan list linear dengan elemen yang bertipe sama dan memiliki urutan tertentu, dan setiap elemennya memiliki dua bagian. Contoh penggunaan multilist adalah linked list dalam bahasa Java. Setelah membahas struktur data majemuk linear, kita akan membahas struktur data majemuk non-linear, yaitu pohon biner dan graf. Pohon biner adalah himpunan terbatas yang mungkin kosong atau terdiri dari sebuah simpul yang disebut akar dan dua buah himpunan lain yang disjoin yang disebut subpohon kiri dan subpohon kanan. Karakteristik pohon biner adalah setiap simpul paling banyak hanya memiliki dua buah anak dan mungkin tidak punya anak sama sekali. Ini adalah contoh pohon biner. 1 sebagai root, 2 sebagai subpohon kiri, dan 3 sebagai subpohon kanan. Lalu ada graf. Graf adalah struktur data yang paling umum. Struktur graf memungkinkan keterhubungan tak terbatas antara entitas-entitas data. Ini adalah contoh graf. Lalu kita akan membahas tentang algoritma. Secara umum, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Lalu apa hubungan antara struktur data dan algoritma? Begini. Jadi, jika yang kita buat struktur data bagus, maka masalah dapat diselesaikan secara baik, dan algoritma yang kita susun dapat dilakukan secara efisien, baik secara waktu maupun memori. Algoritma pengolahan data. Pertama ada sorting, yang kedua ada searching. Sorting adalah pengurutan data, baik dari data terkecil ke data terbesar, ataupun sebaliknya, agar dapat data terlihat rapi dan memudahkan proses searching. Lalu yang kedua ada searching. Searching adalah proses pengurutan pencarian suatu data dalam sekumpulan data. Dapat melalui sequential search atau binary search. Pembuatan struktur data. Yang pertama adalah spesifikasi, yaitu mendeskripsikan apa yang dapat dilakukan oleh struktur data yang akan kita buat. Lalu yang kedua adalah implementasi, yaitu proses pendefinisian tipe data abstrak, struktur penyimpanan, dan algoritma yang dibuat untuk mengoperasikan struktur data yang telah ingin kita buat. Lalu pemrograman, itu penerjemahan algoritma menjadi bahasa pemrograman tertentu agar dapat dimengerti oleh komputer.